Ngomongin soal DMMU, soal lini tengah MU itu adalah suatu hal yang sangat menarik, tiap minggunya selalu dibahas gitu, baik dari fans, pandit gitu. Karena dari 5 gelandang yang dipunyai Ole, eh, dia hampir selalu memainkan Mac dan Fred, yang mana para fans sangat sering dibikin kecewa oleh dua dua orang ini gitu loh. Jadi MU punya lini tengah yaitu Pogba, Matic, Fred, McTominay dan Van de Beek. Dan mereka sering dimainkan bersamaan dua orang karena Ole sangat suka formasi 4-2-3-1 ya. Ole sangat suka dua midfielder buat kontrol lini tengahnya. Dan di sini udah aku kumpulin sampai ke awal musim lalu kompetitif matchnya di mana ya cukup sederhana ya, cuma win, draw, lose, match play, win rate aja gitu. Cuma di sini disclaimer dulu bahwa yang aku kumpulin ini adalah ketika partnership ini bermain sebagai starting line up. Jadi ketika nanti salah satu dari mereka uh, di jalannya pertandingan ditarik keluar, kemudian MU kebobolan atau MU mencetak gol yang merubah jalannya pertandingan secara signifikan, nah itu diomongin di luar statistik ini. Pertama ada partnership Pogba dan Matic yang dapat 3 kekalahan dari 9 laga. Nah, ini agak mengecewakan ya menurutku partnership ini. 3 kekalahan dari 9 laga itu artinya tiap tiap uh, 3 kali main pasti ada kalahnya sekali. Itu sangat gak bagus ya. Itu sangat gak bagus. Kenapa gak bagus? Karena Pogba ini kita tahu Pogba sangat suka naik, sangat suka maju. Dia mentalnya sangat ofensif sebagai seorang gelandang. Kemudian Matic pun usianya ya, kalau kita ngomongin usia, Matic harus diakui udah tua gitu kan, udah sangat lamban. Meskipun fisiknya untuk duel masih sangat bagus, cuma dia untuk ngover area yang ditinggalin Pogba menurutku udah nggak masuk karena speednya pun sangat lamban, apalagi jika ditambah Luxo ataupun AWB yang harus naik, maka Matic udah menurutku nggak bisa sama sekali untuk proteksi center back. Dan terbukti 3 kekalahan di 9 match. Kemudian ada combo McFred. Mac dan Fred. Ini adalah partnership yang paling sering dimainin oleh Ole. Banyak fans yang nggak suka sebab partnership ini dalam hal creating chance ataupun build up itu nggak nggak bagus. Harus dibilang nggak bagus. Dan emang itu terbukti dengan angka di sini di draw sebanyak 11 kali dari 32 match. Itu draw yang sangat banyak. Tapi yang harus di highlight di sini adalah 4 kekalahan dari 32 match. 4 kekalahan. 4. Jadi di setiap 8 match itu mereka hanya kalah sekali. Mereka memberikan balance, mereka memproteksi back four dengan baik. Cuma mereka nggak sebagus itu dalam penyerangan MU istilahnya, dalam attacking phase-nya MU. Nah ini yang menurutku harus dibenahi dari Ole ataupun jajaran staffnya ataupun coaching ataupun gimana lah siapapun itu yang bertanggung jawab bahwa combo ini harus dimanfaatkan, tapi front four ataupun wingback ataupun siapapun yang bertugas yang mempunyai role menyerang harus bisa mengakomodir kelemahan mereka berdua karena mereka cukup bagus untuk proteksi back four, untuk proteksi Lindelof, proteksi Maguire, Varane. Cuma mereka nggak sebagus itu dalam menyerang. Ini yang harus di garis bawah ya. 4 laga doang, 4 match doang dalam 32 match. 32 match itu ya kayak satu liga gitu loh, kayak satu liga berjalan gitu. Satu musim lah, dalam satu musim let's say mereka hanya kalah 4 kali ketika
dia main itu ya prestasi lah, menurutku prestasi. Terlepas dari betapa dihujatnya combo ini di antara para fans gitu. Kemudian ada combo Pogba dan Fred di mana mereka bermain 4 kali. Kemenangan yang cukup oke, hanya sekali kalah, tapi ketika main 4 kali itu nggak banyak yang bisa diomongin, hanya karena gimana ya, cuma 4 kali doang combo ini main gitu. Mending lanjut ke Fred dan Matic yang main 11 kali, hanya sekali kalah. Di sini win rate yang cukup oke, 64%. Satu kali kalah dalam 11 laga ini menurutku angka yang bagus juga. Cuma 11 laga ini partnership terbanyak setelah Mac dan Fred. Tapi di sini kita nggak melihat adanya Pogba di partnership ini karena aku rasa ya mungkin ini harus mereka saling melengkapi ya, Fred dan Matic. Matic menurutku terbaik untuk build up, untuk sebagai seorang deep lying playmaker, let's say seperti itu. Dia sangat bagus dengan umpan-umpannya, dia mengerti, dia understanding the game, dia sering turun ke bawah, dia sering terlibat dalam permainan. Dan di tengah ada Fred yang menurutku memberikan energi, memberikan stamina yang dan speed yang di situ Matic nggak punya. Di situ mereka saling melengkapi dan terbukti hanya sekali kalah dari 11 laga, 7 kemenangan. Dan ini angka yang cukup bagus. Mungkin sering-sering dimanfaatin, tapi ya apakah fans di sini suka dengan partnership ini? Karena harus diakui mereka, para fans termasuk aku, sangat gak seneng ketika Fred melakukan blunder. Tapi harus diakui ya, orang ini dalam bertahan cukup oke. Ya meskipun ya errornya ya sering berakibat pada gol gitu. Oke, kita pindah ke partnership selanjutnya, yaitu Van de Beek dan Matic ya. Kayaknya apa-apa yang melibatkan Van de Beek akan sangat susah dibahas karena dia jarang main. Kita nggak tahu dia berprogres seperti apa di Manchester United karena minimnya kesempatan. Kita lihat di sini Van de Beek dan Matic hanya 4 laga, Van de Beek dan Fred hanya 2 laga, McTominay dan Van de Beek hanya 1 laga. Jadi nggak banyak yang bisa dibahas. Cuma ketika Van de Beek dan Matic main bareng, mereka kalah 3 kali dalam 4 match. Ini sangat buruk gitu ya. Ya mungkin kurang nyetel karena Van de Beek juga menurutku nggak bisa masuk ke dalam tim karena ya itu tadi minimnya kesempatan. McTominay dan Pogba 6 match 1 kekalahan, 4 kemenangan, 1 kali draw. Ini juga bagus. Cuma pas ngelihat match lawan Leicester kemarin juga nggak terlalu oke ternyata menerima kekalahan. Cuma sebelum match Leicester kemarin partnership ini nggak pernah kalah loh. Cuma ya jarang dipakai oleh aja karena ya itulah, mereka nggak saling melengkapi gitu kali. Mungkin karena nggak nyetel, jarang main bareng juga gitu. Kemudian ada Van de Beek, Fred hanya 2 match, nggak terlalu banyak yang bisa dibahas. Mac dan Matic hanya 2 match juga dan nggak pernah menang juga. Mac dan Van de Beek hanya sekali. Ya kalau dari statistik ini top 2 2 terbaik menurutku ya. 2 terbaik adalah Mac, Fred ataupun Fred dan Matic. Harus diakui gitu. Harus diakui melibatkan Fred semua gitu. Cuma Fred ini karena posisinya yang begitu sentral, ketika dia melakukan blunder maka udah nggak ada lagi yang bisa cover selain center back. Dan itu di lawan Everton juga seperti itu. Dia pernah kalau nggak salah back pass gitu-gitu. Jadi ketika dia error emang kelihatan banget. Cuma ketika
MU menang, Fred gak akan kelihatan. Harus inilah resiko bermain sebagai gelandang bertahan gitu. Ketika tim menyerang dia nggak kelihatan, ketika tim kebobolan dia disorot juga selain center back ataupun kiper itu. Dia ikutan disorot. Cuma cuma ya dari angka terbukti bahwa partnership dua partnership terbaik menurutku melibatkan Fred semua. Mac dan Fred hanya kalah 4 laga dari 32 match, dan Fred dan Matic yang hanya kalah sekali dalam 11 laga. Ini sebagai ini dari angka doang ya. Kita benar-benar nggak ngelihat gimana MU main, gimana jalannya pertandingan. Ini kita murni berdasarkan hasil aja seperti itu. Jadi itu tadi disclaimer, ini hanya starting line up. Jadi ketika mereka diganti di tengah pertandingan terus MU mengalami kekalahan dan ataupun kemenangan, mencetak gol ataupun kebobolan yang jalannya match berubah secara signifikan, di situ nggak aku omongin di statistik ini gitu. Itu aja. Dan kalaupun MU menurut beberapa orang bermain buruk, nggak bermain istilahnya menyerang seperti yang diinginkan orang-orang, dan itu juga nggak dibahas di sini karena kita nggak tahu ya apa kadar bermain bagus itu seperti apa gitu. Tapi kalau hasil pertandingan kita bisa ukur. Jadi ini loh, bermain bagus nggak, itu tiap orang berbeda-beda. Ada yang suka bermain possession, ada yang suka yang bermain pressing, ada yang bermain counter attack, ada yang bermain long ball. Itu kan bagusnya beda-beda, subjektif, sangat subjektif. Tapi kalau hasil, kemenangan, kekalahan, seri, itu bisa diukur. Jadi di sini statistik ini hanya ngomongin apa yang bisa diukur. Itu aja.